Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa melakukan kunjungan ke pabrik rambut palsu milik PT Hanmi Hair International II. Pabrik tersebut berlokasi di Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin 28 Oktober sore. Kedatangan Andika disambut dengan antusias oleh ratusan karyawan pabrik yang mayoritas adalah perempuan yang bekerja sebagai tenaga produksi. Dalam kesempatan tersebut, Andika menyempatkan diri untuk berkeliling dan menyaksikan langsung proses pembuatan rambut palsu berkualitas ekspor. Produk rambut palsu dari pabrik ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional. Andika juga berdialog dengan beberapa pekerja dan perwakilan manajemen untuk memahami lebih dalam proses produksi, serta tantangan yang dihadapi perusahaan terutama terkait peningkatan daya saing dan kesejahteraan para karyawan. Menurut Andika, kunjungannya ini merupakan upaya untuk menggali informasi dan menyusun langkah-langkah kebijakan yang akan mendukung industri lokal jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan hari ini Pak Andika? Ya, hari ini di Banjarnegara saya dapat kesempatan untuk melihat pabrik pembuatan rambut palsu. Dan ini sebetulnya sebuah aset ya. Karena orientasinya ekspor, dan ekspor itu justru dalam perekonomian Jawa Tengah yang dihitung adalah net ekspor. Jadi apabila net ekspor Jawa Tengah ini positif, artinya lebih banyak ekspor daripada impor, itu akan menambah besarnya ekonomi Jawa Tengah. Nah, jadi apabila saya diberikan amanah sebagai gubernur, saya akan mendorong perusahaan-perusahaan seperti ini untuk bahkan ekspansi. Sebab yang kita perlukan adalah bagaimana kita memperbesar ekspor kita daripada impor. Yang hari ini impor kita masih lebih besar. Sehingga justru itu memperkecil ekonomi kita. Jadi terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang hadir di Jawa Tengah, salah satunya di Banjarnegara ini yang sebetulnya sangat banyak memberikan dukungan kepada ekonomi Jawa Tengah secara umum. Terus untuk pelatihan untuk para pekerjanya seperti apa Pak? Kita banyak programnya sedemikian rupa sehingga kebetulan saat ini demand dari luar itu agak berkurang. Nah, tugas saya adalah memberikan bantuan kepada pekerja, individu-individu, sehingga pengeluaran rumah tangga mereka itu berkurang. Nah, harapan saya dengan berkurangnya pengeluaran, karena kita membantu baik dalam hal pengeluaran sekolah anak-anak mereka yang kemudian akan berkurang karena kami yang menghandle, juga misalnya kesehatan, bahkan bagi mereka yang punya keinginan untuk bikin rumah, kita juga punya fasilitas untuk memberikan kredit yang bunganya jauh lebih rendah dibandingkan perbankan umum. Termasuk juga UMR Banjarnegara yang relatif rendah gitu ya. Ya itu sebetulnya sebuah potensi sebetulnya. UMR kenaikannya memang tetap harus dijaga, tetapi juga tugas kami mengurangi pengeluaran rumah tangga mereka. Ujung-ujungnya sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya upah mereka naik dan ini banyak resikonya, tetapi
kami nggak memberikan bantuan sehingga pengeluaran rumah tangga mereka juga naik, nah itu kan sama aja ujung-ujungnya. Gitu. Pak, untuk kaitan dengan sebentar lagi mau debat, seperti apa persiapannya, Pak? Persiapan saya ya sudah maju terus, salah satunya berkunjung ke titik-titik ekonomi di seluruh Jawa Tengah termasuk Banjarnegara. Ini kan dalam rangka untuk menginventarisasi apa sih masalah-masalah di lapangan yang dihadapi, sehingga ini pasti berdampak kepada perekonomian Banjarnegara termasuk Jawa Tengah. Tidak hanya fokus pada peningkatan ekspor, Andika juga menegaskan rencananya untuk membantu para pekerja, karyawan, dan buruh di Jawa Tengah melalui berbagai program kesejahteraan. Salah satu program yang menjadi perhatiannya adalah jaminan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan pekerja di sektor formal dan informal. Selain itu, Andika juga berencana untuk memfasilitasi KPR dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional, sehingga para karyawan memiliki kesempatan untuk memiliki hunian yang layak dengan beban bunga yang lebih ringan.